Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdia Utaminingsih dengan NIM 18060328 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Besar rasa terima kasih saya sampaikan pada dosen Bapak Ruli Setiadi MPD selaku dosen pembimbing 1 serta Ibu Epi Susanti MPD selaku dosen pembimbing 2 atas dorongan, motivasi, serta pengarahannya sehingga tugas akhir dapat saya selesaikan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan topik mengenai penelitian yang telah rampung dilaksanakan berjudul Pengembangan Bahan Ajar Big Book menggunakan model pembelajaran Picture and Picture berbantuan aplikasi Adobe Photoshop untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi bahwasanya sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bahasa untuk berinteraksi dengan sesama. Tak hanya itu, bahasa diperlukan untuk memperbaiki taraf pengetahuan atas informasi yang diterimanya. Vygotsky dalam Rahmatillah et al. Menegaskan bahwa language play a key role in children cognitive development. Bahwasanya bahasa adalah kunci untuk memperbaiki kognitif atau taraf berpikir siswa. Menurut Tarigan, dalam kurikulum sekolah ada 4 komponen bahasa, yakni berbicara, menulis, menyimak, dan membaca. Mengenal lambang huruf adalah salah satu dari komponen membaca permulaan yang harus dikuasai oleh siswa sekolah dasar. Apabila siswa mendapat hambatan dalam kemampuan membaca permulaannya, maka ia akan kesulitan dalam mencerna pembelajaran yang ada di sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca permulaan harus dikuasai oleh siswa sekolah dasar. Melalui studi literatur dari penelitian terdahulu, ditemukan beberapa fakta yang dilakukan oleh penelitian. Yang pertama ialah Hermansyah et al. Di SD Impres Gunung Arang. Terdapat kendala, ada siswa yang memiliki hambatan dalam membaca, sehingga siswa tersebut memiliki nilai terendah dalam kelasnya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, terdapat siswa yang masih terbata-bata dalam membaca dan tidak mampu mengeja kata-kata. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dan Lena, terdapat siswa yang masih belum mengetahui lambang huruf. Untuk memperoleh data sefaktual mungkin, peneliti melakukan studi pendahuluan dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form kepada 5 orang guru yang mengajar di Kabupaten Bandung. Diperoleh hasil 59% siswa yang berada di kelas masih mengalami kesulitan membaca, serta ditemukan adanya 2 faktor yang mempengaruhi, yakni faktor eksternal dan faktor internal. 3 dari 5 orang guru berpendapat bahwa faktor eksternal ini mempengaruhi faktor internal. Faktor eksternal terdapat pada sumber belajar yang monoton dan tidak variatif, sedangkan faktor internal terletak pada keadaan jasmani dan rohani siswa. Berdasarkan keterangan dari Rahmatillah bahwasanya karakteristik siswa kelas rendah itu ialah adanya hubungan yang erat antara keadaan jasmani serta prestasi belajar sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, maka hal tersebut haruslah menemukan pemecahan masalah. Sebagai salah satu upaya, peneliti mengembangkan produk bahan ajar Big Book. Menurut Wahyuningsih, Big Book merupakan sumber pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat menarik minat siswa karena teks yang ada pada Big Book dibesarkan serta gambarnya juga dibesarkan. Hal ini selaras dengan Salatipah yang menyatakan bahwa karakteristik Big Book adalah teks dan gambar yang dibesarkan sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara bersama-sama. Pengembangan ini memerlukan sintaks pembelajaran
yang menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan namun tetap terarah. Sehingga dipilihlah model pembelajaran picture and picture. Menurut Huda, model pembelajaran picture and picture ini menggunakan gambar sebagai strategi pembelajarannya. Lalu, menurut Badu dan Soleh, model ini dapat membuat siswa berkonsentrasi dan membuat siswa merasa senang karena tugas yang diberikannya berupa permainan gambar. Lalu, menurut Rusman, model picture and picture ini membuat siswa dapat berpikir secara logis, serta memberikan kebebasan belajar pada siswa dan membantu guru untuk melihat kemampuan awal siswa. Alat yang digunakan untuk pengembangan ini menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Menurut Adi, Adobe Photoshop ini adalah perangkat lunak grafis untuk mengedit gambar yang memiliki fitur yang lengkap. Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai Big Book, diantaranya adalah Patriani dan Samadi, kemudian ada Selviana dan Haryani, serta ada Alfusari. Maka, peneliti memfokuskan kajian terhadap pengembangan bahan ajar Big Book menggunakan model picture and picture berbantuan aplikasi Adobe Photoshop untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana tahapan pengembangan bahan ajar Big Book menggunakan model pembelajaran picture and picture berbantuan aplikasi Adobe Photoshop. Yang kedua, bagaimana kelayakan pengembangan bahan ajar Big Book menggunakan model pembelajaran picture and picture berbantuan aplikasi Adobe Photoshop menurut para ahli dan praktisi. Lalu yang ketiga adalah bagaimana tanggapan siswa mengenai pengembangan bahan ajar Big Book menggunakan model pembelajaran picture and picture berbantuan aplikasi Adobe Photoshop. Lalu yang keempat, bagaimana cara meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa menggunakan bahan ajar Big Book yang telah dikembangkan. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui tahapan pengembangan bahan ajar Big Book menggunakan model picture and picture berbantuan aplikasi Adobe Photoshop. Lalu yang kedua, mengetahui kelayakan pengembangan bahan ajar Big Book menggunakan model pembelajaran picture and picture berbantuan aplikasi Adobe Photoshop menurut para ahli dan praktisi. Lalu yang ketiga, mengetahui tanggapan siswa atas pengembangan bahan ajar Big Book menggunakan model pembelajaran picture and picture berbantuan aplikasi Adobe Photoshop. Lalu yang keempat, mengetahui bagaimana meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode research and development. Menurut Sugiono, metode ini berfungsi untuk memvalidasi serta mengetahui efektivitas dari pengembangan produk. Produk tersebut dapat berupa produk baru atau hasil modifikasi dari produk yang telah ada sebelumnya. Metode ini menggunakan desain box and gal, yang mana diantaranya ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini dilakukan guna mencatat, mengumpulkan, memperoleh, serta mengurutkan data-data dari berbagai studi literatur. Studi literatur ini dapat dari studi ilmiah ataupun studi lapangan. Studi ilmiah berupa dari jurnal-jurnal, sedangkan untuk studi lapangan adalah dengan cara mengobservasi ke lokasi guna memperoleh permasalahan sefaktual mungkin. Setelah memperoleh permasalahan, maka tahapan selanjutnya adalah perencanaan penelitian, di mana perencanaan penelitian ini mencakup diantaranya adalah rencana untuk mengelola instrumen penelitian, lalu rancangan produk, serta bagaimana cara mengembangkan produk. Selanjutnya adalah mengembangkan draft awal menjadi sebuah produk. Setelah produk tersebut jadi, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan uji validasi kepada ahli, yaitu ahli materi, ahli bahan ajar, dan 2 orang praktisi
untuk dinilai apakah produk tersebut layak atau tidaknya diuji cobakan kepada lapangan. Setelah memperoleh masukan-masukan terhadap produk yang sudah dikembangkan oleh para ahli, maka selanjutnya adalah dilakukannya uji coba lapangan terbatas. Uji coba lapangan terbatas ini memiliki subjek penelitian yang lebih sedikit. Setelah dilakukannya uji terbatas, kemudian dilakukannya revisi untuk mengevaluasi seperti apa produk yang telah kita kembangkan dan untuk lebih memantapkan kembali pembelajaran yang ada pada uji selanjutnya. Kemudian melakukan uji coba luas dengan subjek penelitian jauh lebih besar ketimbang uji terbatas. Setelah melakukan uji coba luas, ada tahapan satu lagi yaitu revisi. Sama halnya dengan uji terbatas, revisi juga di sini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran menggunakan bahan ajar Big Book. Lalu, terbentuklah produk akhir dari pengembangan bahan ajar Big Book ini. Proses ini hanya sampai produk akhir saja, tidak dilakukan dengan diseminasi seperti pada contoh model Book and Gall. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, angket, serta soal tes. Soal tes yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu pre-test dan post-test, untuk membandingkan treatment yang sebelumnya dan treatment setelah menggunakan pembelajaran bahan ajar Big Book. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif serta kuantitatif. Kualitatif deskriptif untuk penelitian ini, kemudian untuk kuantitatifnya ada uji validitas atau kepraktisan, ada uji prasyarat, yaitu uji normalitas, dan juga ada uji hipotesis berupa uji t-test serta uji endgain, yang mana masing-masing uji tersebut dilakukan di aplikasi SPSS versi 25 serta diolah di aplikasi Microsoft Excel. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah 13 orang siswa di SDIT Al-Hijrah sebagai tempat uji coba terbatas dan 37 siswa di MI Asipa sebagai tempat uji coba lebih luas. Penelitian ini menghasilkan pengembangan bahan ajar Big Book dengan mengacu kepada kompetensi dasar yang tertera pada materi tema 7, benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Yang mana penyusunan bahan ajar Big Book ini disusun berdasarkan sintaks pembelajaran model pembelajaran picture and picture. Berdasarkan hasil validasi, pengembangan bahan ajar Big Book menggunakan model pembelajaran picture and picture berbantuan aplikasi Adobe Photoshop ini memperoleh kelayakan dari ahli media atau bahan ajar sebesar 88%, kemudian dari ahli materi sebesar 92%, dan dari praktisi 1 yaitu sebesar 76% dan praktisi 2 sebesar 96%. Maka dapat disimpulkan bahwasanya kelayakan dari produk pengembangan bahan ajar Big Book menggunakan model pembelajaran picture and picture ini dapat dikatakan layak digunakan tanpa revisi. Respon siswa terhadap pembelajaran dengan bahan ajar Big Book menggunakan model pembelajaran picture and picture dilihat dari hasil observasi. Siswa uji terbatas memperoleh nilai rata-rata sebesar 95% menurut Harisandi, termasuk pada kategori sangat baik. Sedangkan nilai hasil dari uji coba lebih luas memperoleh rata-rata nilai sebesar 83%, yang dalam kategori tersebut memperoleh kategori baik. Adapun respon siswa yang telah diolah dari penelitian ini, siswa uji terbatas memiliki nilai rata-rata sebesar 92%, yang menurut Minarni termasuk pada kategori sangat baik. Sedangkan pada uji coba lebih luas memperoleh rata nilai 90%, juga termasuk pada kategori sangat baik. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar Big Book
serta mode pembelajaran picture and picture, siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 dengan bahan ajar Big Book menggunakan mode pembelajaran picture and picture ini dilihat dari hasil pretest uji terbatas mendapatkan nilai rata-rata sebesar 58. Sedangkan untuk hasil post-test nilai rata-rata uji terbatas sebesar 87. Lalu, interpretasi dari endgain atau peningkatan dari kemampuan membaca permulaan ini sebesar 70% dikategorikan sebagai tingkatan atau peningkatan sedang. Sedangkan untuk nilai rata-rata pretest uji luas sebesar 61. Dan untuk nilai post-test itu sebesar 88 serta endgain yang diperoleh sebesar 72% atau memperoleh kategori sangat tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar Big Book menggunakan mode pembelajaran picture and picture ini efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya pengembangan dari produk ini ialah bahan ajar Big Book menggunakan mode pembelajaran picture and picture berbantuan aplikasi Adobe Photoshop. Yang kedua, kelayakan dari bahan ajar Big Book ini memperoleh kategori sangat valid atau layak digunakan. Hal ini ditandai dari hasil validasi oleh para ahli serta praktisi yang memperoleh nilai sebesar 88%. Yang ketiga, respon siswa terhadap pembelajaran dengan bahan ajar Big Book ini memperoleh kategori sangat baik dengan hasil observasi sebesar 89% dan hasil respon siswa sebesar 91%. Kemudian yang keempat, meningkatnya kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar dengan ditandai hasil nilai endgain pada uji terbatas sebesar 70% dengan kategori sedang serta hasil endgain di uji luas memperoleh sebesar 72% dengan kategori tinggi. Saran dari peneliti diantaranya yang pertama, bagi calon pendidik atau mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan produk bahan ajar dengan lebih inovatif. Lalu yang kedua, pada pihak sekolah serta calon pendidik atau mahasiswa diharapkan mampu kerjasama untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif bagi peserta didik. Dan yang ketiga, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lainnya yang akan datang. Sekian pemaparan materi dari peneliti. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.